Halo, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 4 subtema 2 di buku tema 2. Nah, hari ini kita masih belajar tentang bagaimana cara kita untuk menghemat energi. Mengapa sih kita harus menghemat energi? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Yuk, kita simak bersama-sama video ini. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, ketika kalian menggunakan energi itu lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang dikeluarkan. Contohnya, misalnya kalian menggunakan listrik, ya, itu akan membantu orang tua kalian, membantu ayah ibu kalian untuk membayar tagihan listrik di rumah agar lebih murah, seperti itu. Nah, di sini kita mengamati poster hemat air di bawah ini. Nah, di sini ada poster hemat air. Nah, di sini judul posternya adalah hemat air. Yang pertama, di sini ada gambar keran yang dihidupkan lalu diberi tanda larang, ya. Nah, di sini himbauannya adalah memanfaatkan air secara optimal. Pastikan keran yang sudah tertutup setelah digunakan. Nah, lalu di sini ada juga yang lain. Nah, ada gambar shower, ya. Mandi berendam paling boros. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan menggunakan pancuran dan tidak berendam. Ya, penggunaan shower atau pancuran itu lebih hemat air ketimbang menggunakan gayung, ya. Nah, ketika kalian menggunakan gayung di rumah, mungkin kalian lebih banyak menggunakan gayung di rumah, ya nak, ya. Itu akan memakan air 3 kali lebih boros. Maka dari itu ketika kalian mandi, jangan boros air, ya. Ambil airnya sedikit demi sedikit menggunakan gayung. Ya, di sini juga mematikan keran juga, ya, ketika menyikat gigi. Lalu lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember daripada mengguyur mobil 15 menit terus-menerus dengan ratusan liter air yang terbuang. Nah, ketika kalian mencuci mobil, nyuci motor, ya, lebih baik motornya itu dilap saja, ya, nah, ya, karena agar hemat air. Karena ketika kita mengguyurnya nih semuanya motor dan mobilnya itu, nah, itu akan menghabiskan berliter-liter air dalam pemakaiannya. Nah, di sini adalah poster hemat air, isi dari hemat air. Nah, poster itu harus berisikan kalimat, gambar, dan penyajian. Kalimatnya itu harus menggunakan kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh kata yang efektif dan mudah diingat. Misalnya, manfaatkan air secara optimal. Nah, itu adalah salah satu kata yang mudah diingat. Sekali lagi, ya. Kalimat yang ada di poster harus menggunakan kata-kata yang efektif, sugestif, dan mudah diingat. Yang penting itu mudah diingat. Nah, kata-kata di poster ini adalah kata-kata yang lebih mudah diingat. Seperti manfaatkan air secara optimal, lebih hemat air. Jika menyuci banyak, pakai saja 3 ember. Mandi berendam paling boros, mandi dengan hanya gayung 3 kali lebih boros, ya. Pastikan keran air tertutup dan lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Nah, itu adalah salah satu contoh ciri kalimat yang menggunakan kata-kata yang efektif dan mudah diingat. Lalu, gambar. Yang ada di dalam poster adalah gambar. Gambar dibuat itu harus mencolok, harus sesuai dengan tema yang ada pada judul poster. Nah, di sini judul posternya adalah hemat air. Maka gambar yang harus kita
terapkan pada poster tersebut adalah gambar seperti ini, gambar keran yang dibuka lalu diberi tanda stop atau henti, lalu di sini ada gambar shower, ada gambar keran lagi, ada gambar mobil dan ember dan lap ya untuk menyuci mobil. Jadi untuk membuat poster, gambar yang ada di dalam poster harus sesuai dengan tema dan judul. Ya, misalnya contohnya lainnya ya, contoh lainnya. Misalnya itu kalian ingin membuat poster kebun binatang, maka gambar-gambarnya itu harus gambar apa, Nak? Pintar, gambarnya itu harus gambar binatang, gambar misalnya gambar gajah boleh, gambar harimau, gambar burung dan lain sebagainya. Jadi ingat, gambar yang ada di poster harus sesuai dengan tema dan judul dari poster tersebut. Lalu yang terakhir penyajiannya. Ya, penyajian harus diletakkan di tempat yang strategis dan mudah dilihat ya. Jika di sekolah, poster itu biasanya diletakkan di mading ya, di mading sekolah. Kenapa di mading sekolah? Agar mudah dilihat oleh teman-teman kalian. Nah, atau misalnya posternya boleh diletakkan di depan kelas agar semua siswa bisa melihat posternya. Nah, itu adalah bentuk penyajiannya, harus diletakkan di tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nah, yang tadi Ibu jelaskan adalah salah satu yang harus kalian perhatikan jika ingin membuat poster. Nah, tugasnya kalian kerjakan tugas yang di halaman berikutnya, yaitu di halaman 74. Tulis informasi apa yang kamu dapat dari poster tersebut, dari poster yang ini ya. Informasi apa yang kamu dapat dari poster ini. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Pesan apa yang kalian dapat dari poster yang ada di halaman 73. Apakah pesannya itu kita harus membuang-buang air? Atau pesannya itu kita harus mencuci mobil? Atau pesannya itu kita harus mandi menggunakan gayung atau berendam? Nah, kalian tulis di sini pesan apa yang kalian dapat pada poster yang ada di halaman 73. Di penjelasan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, itu adalah jawabannya ya. Lalu selanjutnya adalah apa yang perlu diperhatikan ketika membuat poster. Nah, kalian di sini tulis apa yang harus diperhatikan, kalimatnya, gambar dan penyajiannya. Tadi sudah Ibu jelaskan kalimatnya itu harus seperti apa, gambarnya seperti apa dan penyajiannya itu seperti apa. Kalian tulis di keterangannya. Oke. Lalu pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, di sini ya, Ibu tugaskan kalian untuk membuat poster juga tentang hemat energi. Nah, kemarin kan saat hari Sabtu ya, Ibu kan menugaskan kalian untuk membuat gambar ya tentang hemat energi, yaitu hemat energi bahan bakar atau minyak bumi ya. Kalian gambar yang sudah kalian buat itu di buku gambar kalian tambahkan seperti kalian membuat poster, kalian tambahkan dengan suatu tulisan-tulisan yang menghimbau teman-teman kalian agar harus menghemat energi dan menghemat bahan bakar minyak. Nah, kalian tambahkan saja poster gambarnya itu dengan kata-kata ya. Warnai dengan sangat menarik dan berilah judul dari gambar atau poster yang sudah kalian buat kemarin di buku gambar kalian. Nah, di sini adalah salah satu poster ya atau mind mapping. Ya, di sini disebut juga dengan mind mapping atau bisa disebut dengan ranting berpikir. Ya, di sini dengan tema utama yaitu hemat energi. Nah, hemat energi yang berada di lingkungan sekitar rumah kita atau di tempat-tempat yang biasa kita datangi atau biasa yang orang tua kalian itu kunjungi. Misalnya hemat energi yang ada di peralatan kantor. Nah, di sini salah satu contohnya adalah kita membeli alat-alat
elektronik berlogo hemat energi. Lalu mematikan komputer saat tidak digunakan atau mematikan energi listrik yang sudah tidak digunakan kembali. Lalu di sini salah satu cara berhemat energi yaitu pemanas ya. Kita harus bisa menggunakan pemanas energi solar atau surya seperti ini. Lalu gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya. Nah, ini adalah salah satu bentuk hemat energi dari peralatan pemanas seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu transportasi. Nah, salah satu cara menghemat energi dengan alat transportasi yaitu dengan berjalan kaki atau berkendara menggunakan sepeda. Atau juga bisa menggunakan bis sekolah atau angkutan umum ya ketika ingin pergi sekolah. Lalu salah satu selain itu juga cara menghemat energi dengan sampah yaitu dengan mengurangi sisa makanan ya seperti dibuat pupuk atau didaur ulang. Sisa makanan seperti sisa sayuran atau sisa makanan yang tidak habis, nah jangan langsung dibuang, kita bisa buat pupuk atau daur ulang. Atau tidak menggunakan plastik secara berlebih ya, kita gunakan barang tempat makan jar Tupperware atau tempat makan ya yang bisa dipakai berkali-kali sehingga tidak menimbulkan sampah plastik yang terlalu banyak. Nah, itu adalah salah satu cara kita menghemat energi dengan sampah. Ya, lalu selanjutnya kalian bisa baca sendiri bagaimana mind mapping dari hemat energi tersebut. Ada yang di peralatan kantor, pemanas, kantin, transportasi, sampah, lampu, dan AC. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari mind mappingnya tersebut. Nah, setelah kalian mengamati mind mapping di halaman 75, kalian dapat mengisi diagram berikut ini sesuai dengan poster yang kamu buat lebih fokus. Misalnya nih di sini, ya. Topiknya yaitu kemarin tentang alat transportasi atau menghemat bahan bakar minyak. Nah, topiknya di sini kalian bisa tulis misalnya 1 ya, menghemat bahan bakar minyak seperti menggunakan angkutan umum sebagai salah satu bentuk menghemat bahan bakar minyak. Atau yang kedua adalah menggunakan sepeda sebagai pengganti motor ya ketika pergi sekolah. Dan selanjutnya kalian tulis di sini bagaimana mind mapping dari poster yang sudah kalian buat di buku gambar hari Sabtu kemarin yang sudah kalian buat ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, video hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Tugasnya dicicil, jangan sekaligus dikerjakan. Tapi ingat tugasnya diapakan, Nak? Dicicil secara sedikit demi sedikit. Jika kalian tidak ada yang belum mengerti, kalian boleh WA Ibu secara japri. Ibu sangat senang sekali ketika kalian menanyakan sesuatu ke Ibu dan insya Allah akan Ibu jawab. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.